Ya, halo semuanya. Selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa, kita akan membahas sepak bola Premier League. Kita akan melihat pertandingan weekend kemarin dan juga memberikan preview untuk pertandingan weekend ini. Dan tentu saja kabar gembira buat fans Man United, karena selain tadi dini hari mereka menang 7-0 lawan Barnsley, mereka juga kemarin menang lawan Southampton 3-0 di kandangnya Southampton. Ini adalah kemenangan yang jarang terjadi ya di era Ten Hag, yaitu menang di kandang musuh. Tapi nggak cuma itu, nanti kita akan bahas satu-satu pertandingan Liga Inggris ini dan bertanya-tanya sebenarnya ini sepak bola atau sirkus. So, langsung aja kita mulai. Ini dia Tiang Jauh. Ya, kita mulai dengan pertandingan pertama Liverpool melawan Nottingham Forest, di mana terjadi kejutannya setelah minggu lalu Liverpool itu dipuja-puja, Arne Slot juga dipuja-puja setelah membantai United 3-0 di kandang United. Nah, tiba-tiba sekarang Liverpool bermain seperti mereka baru aja menemukan bahwa bola itu bulat. Nah, sementara Nottingham Forest itu bermain seperti tim yang baru aja keluar dari hutan, jadi mereka nggak tahu kalau mereka tuh lawan Liverpool, salah satu kandidat juara, jadi mereka kayak mainnya lepas tanpa beban gitu. Terutama si Alex Moreno ya, dia gue bilang bagus banget menetralisir Mohamed Salah ya. Jadi Salah ini kayak ini salah satu penampilan Salah yang paling enggak kelihatan sih menurut gue sejak dia bermain membela Liverpool. Dan kalau lo lihat dari peluangnya, sebenarnya Liverpool juga bikin peluang. Ada Luis Diaz kena tiang, terus Nottingham juga. Tapi Nottingham Forest ini disiplin sih bertahannya. Jadi gue bilang deserve win buat mereka. Semoga berhasil ya. Nottingham Forest kali ini menunjukkan kalau pembelian mereka itu tepat. Kemudian ada derby London Utara, yaitu Tottenham melawan Arsenal. Yaitu pertempuran antara tim yang selalu 4 besar melawan tim yang selalu pengen 4 besar. Dan yang jadi penyelamat adalah Gabriel, back Arsenal, yang berhasil mencetak gol penentu. Nah, Gabriel ini kayaknya sejak pindah ke Arsenal itu sering menjadi pencetak gol kemenangan ya. Dia kayaknya mencetak 13 gol deh. 13 gol atau 7 gol, gue lupa jumlahnya, tapi semuanya sundulan, semuanya gol penting, dan akhirnya dipuji oleh Arsenal karena ya memang ini bikin Arsenal menang 1-0 di kandangnya Tottenham, yang sebenarnya penampilannya Arsenal kurang, ya biasalah derby yang penuh tensi ya, kayaknya hampir berantem juga kan beberapa kali. Kemudian ada Aston Villa melawan Everton. Everton baru saja mencetak rekor yang tidak diinginkan, yaitu untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Premier League sebuah tim ini kalah setelah unggul 2-0 di 2 pekan berturut-turut. Nah, jadi minggu lalu Everton leading 2-0, kemudian dibalikan jadi kalah 3-2. Dan minggu ini kejadian lagi lawan Aston Villa. Unggul 2-0, dibalikan menjadi 3-2. Dan ini memberikan sakit kepala yang menyenangkan buat Unai Emery, karena Ollie Watkins mencetak 2 gol pertamanya musim ini. Dan Duran yang menjadi pemain pengganti juga mencetak gol penentu kemenangan. Nah, ini membuat 2 orang ini jadi bikin pusing ya, si Unai Emery jadi bingung siapa yang harus dimainkan, karena Duran ini juga sebenarnya kemarin sempat pengen pindah West Ham kan, karena jarang main di Aston Villa. Nah, kita lihat gimana nanti kedua pemain ini dirotasi ya, kayak di Champions League semalam juga dirotasi lagi kan, si Duran masuk di menit 60, Watkins yang starter, ya kita lihat aja lah. Kemudian kita bahas 2 lagi, yaitu Bournemouth lawan Chelsea. Chelsea ini akhirnya bisa menang ya, menang 1-0 lewat assist yang diciptakan oleh pemain penggantinya, yaitu Jadon Sancho. Dan menurut gue ini salah satu cara media Inggris itu untuk menciptakan drama, karena Sancho ini baru masuk di babak kedua, kontribusinya selain assist itu juga minim, tetapi yang diberi gelar player of the match itu adalah Jadon Sancho. Padahal banyak orang yang menganggap bahwa harusnya player of the match-nya itu adalah kipernya Chelsea, yaitu Sanchez. Soalnya kalau kipernya bukan Sanchez, bukan nggak mungkin Chelsea ini udah kalah, karena Sanchez ini melakukan banyak banget penyelamatan gemilang. Ya, tapi kalau player of the match-nya Sancho kan, lu sekalian bisa bikin Erik ten Hag panas gitu telinganya kan. So, ya gitulah ya. Dan ngomong-ngomong soal Erik ten Hag,
Akhirnya Erik ten Hag berhasil membuat sedikit tekanan kepada dirinya itu mereda setelah menang melawan Southampton dengan 3-0. Prediksi gue minggu lalu itu juga MU menang 3-0. Gue cukup bangga sih. Tapi pelatih Southampton, Russell Martin, yang kayaknya dia pakai wig gak sih? Kalau lihat rambutnya, kayaknya pakai wig gak sih? Kayak nggak natural gitu bentuk hairline ya. Tapi dia bilang kalau dia masih optimis Southampton bisa lolos dari degradasi. Gue kalau ngeliat mainnya sih kayaknya enggak ya. Nggak tahu nanti kalau Desember, tapi sekarang kayaknya enggak. Dan Man United menang 3-0. Cukup convincing terutama babak kedua ya. 30 menit pertama gue bilang kacau mainnya, tapi habis gagal penalti tuh. Habis si Southampton gagal penalti, fix pertandingan dipegang oleh MU sampai ke akhir. Bahkan sejak penalti itu tidak ada lagi shot on goal yang tercipta ke gawang Man United. So, akhirnya lini belakangnya mungkin mulai stabil. Lawan Barnsley semalam 7-0 itu juga tidak ada shot on goal sama sekali dari Barnsley. Jadi ini MU sekarang sudah 150 menit tidak membiarkan musuh menendang ke gawang mereka. Gila. Semoga terus bertahan ya. Brentford lawan Man City. Erling Haaland gagal mencapai rekor barunya dia, yaitu mencetak hat-trick di 3 pertandingan berturut-turut. Dia cuma bisa ngegolin 2, walaupun ada beberapa peluang lagi, tapi ya nggak apa-apa sih ya. Tetap aja si Erling Haaland ini sekarang dari 4 match Liga Inggris dia udah ngegolin 9, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Wayne Rooney yang berhasil mencetak 8 gol di 4 pertandingan pertama musim di tahun 2011-2012. Nah, sedikit fun fact, Erling Haaland 9 gol, itu gol yang dia ciptakan sendirian. Itu lebih banyak dari semua tim Liga Inggris kecuali Man City. Man City ngegolin 11, 9-nya Haaland. Nah, habis itu peringkat keduanya Erling Haaland, dan di bawahnya itu baru ada kayaknya Arsenal sama Liverpool gitu deh, 8 gol. Jadi si Haaland ini lebih tajam dari 19 klub Liga Inggris. Gila ya. Memang benar tuh nggak ikut Euro bikin dia segar, jadi bisa melanjutkan penampilannya, performanya. Oke, itu dia untuk review Premier League minggu ini. Sekarang kita akan bahas tentang jadwal Premier League minggu ke-5 atau Game Week 5. Partai pilihan Popo, lo bisa lihat jadwalnya di layar ya. Dan partai pilihan Popo di sini tentu saja adalah big match peringkat 1 lawan peringkat 2 musim lalu, yaitu Man City melawan Arsenal di hari Minggu 22 September jam 10:30 malam. Itu partai pilihan Popo. Nah, kalau yang hari Sabtu, lu kalau bingung mau nonton apa, saran gue ada Liverpool Bournemouth jam 9, itu kayaknya bakal seru. And then kalau lu fans MU ya silahkan nonton Crystal Palace Man United abis itu jam 11:30-nya ya. Tapi gitu sih, biggest match-nya 10:30 malam hari Minggu ada Man City melawan Arsenal. Yaudah, itu dulu untuk Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, follow juga, share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.